Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Rahul. Ia sedang memperhatikan istrinya yang bernama Tina yang baru saja telah selesai dikremasi. Kemudian Rahul mulai bernostalgia tentang saat-saat bahagia bersama Tina, mulai dari awal pernikahan mereka, masa kehamilan Tina, hingga saat Tina melahirkan buah hati mereka. बिल्कुल अपने पापा पर गई। Namun sayang seribu sayang, takdir Tuhan tidak dapat dilawan. Pasca melahirkan, Tina mengalami pendarahan yang sangat buruk hingga mengakibatkan nyawa Tina tidak dapat tertolong lagi. ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। Sebelum meninggal, Tina menitipkan anaknya kepada mertuanya dan menitipkan 8 pucuk surat untuk anaknya. Ia berpesan kepada mertuanya untuk memberikan anaknya surat-surat tersebut di setiap hari ulang tahunnya. Beda dengan Rahul, Tina meminta Rahul untuk memberi nama anak mereka Anjali. मेरी बेटी का नाम अंजलि रखोगे? Promise me. Siapakah Anjali? Kenapa Tina meminta Rahul untuk memberi nama anak mereka Anjali? Kita akan mengetahuinya nanti. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke tetangga, kerabat, sahabat, maupun mantan Anda jika Anda menyukai video ini. Terakhir, klik tombol like di bawah sebagai uang parkir ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke alur filmnya. 8 tahun telah berlalu, Anjali kecil telah tumbuh menjadi anak yang cantik dan ceria. Namun di balik keceriaan tersebut, Anjali sebenarnya merindukan sosok ibu di sampingnya, maka dari itu Rahul diminta untuk menikah kembali oleh ibunya, agar kebahagiaan keluarga mereka menjadi lebih sempurna. Ngomong-ngomong sempurna, udut dulu kali ya. Sempurna. Oke, lanjut. Namun karena ia sangat mencintai Tina, Rahul menolak permintaan ibunya yang menginginkan Rahul untuk menikah kembali dengan mengatakan bahwa menikah itu sekali dan jatuh cinta itu sekali. Asik. शादी भी एक ही बार होती है। Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-8, Anjali menerima begitu banyak hadiah. Namun hadiah yang paling dinanti oleh Anjali adalah sepucuk surat yang dititipkan oleh mendiang ibunya kepada neneknya. Anjali pun perlahan membaca isi surat tersebut dan di tengah isi surat itu ibunya menyebut nama Anjali. Anjali pun terheran mendengar nama tersebut. और अंजलि। अंजलि? Scene akan berpindah ke masa lalu saat Rahul masih duduk di bangku kuliah. Ya, inilah dia Anjali, wanita yang dimaksud oleh Tina dalam surat yang ia tuliskan untuk anaknya. Anjali adalah sahabat Rahul di masa kuliah. Mereka terkenal menjadi sahabat yang sangat dekat oleh seisi kampus. Rahul terkenal playboy di kampusnya. Terbukti saat hari persahabatan, Rahul memberi begitu banyak gelang persahabatan kepada beberapa wanita cantik. Namun akhirnya digagalkan oleh Anjali karena tidak tahan melihat tingkah laku wanita-wanita yang dibodohi oleh Rahul. No. You liar! Hey, come on. Kemudian saat Rahul dan Anjali sedang membahas seperti apa wanita idaman Rahul, tiba-tiba Rahul menabrak seorang wanita cantik. Inilah untuk pertama kalinya Rahul merasakan adanya sesuatu yang berbeda pada hatinya. Kalau bahasa Indianya itu kucu-kucu hotahe, sesuatu terjadi. Asik. Ia langsung jatuh cinta kepada wanita ini. Ya, dia adalah Tina, istrinya di masa depan. अभी तो मिले हैं, दोस्ती तो दूर की बात है। Beralih ke kelas, saat dosen mengajukan sebuah pertanyaan tentang apa itu cinta, Tina dibuat kagum oleh jawaban yang diberikan oleh Rahul. Sedangkan Anjali tercengang mendengar jawaban Rahul tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena menurut Rahul, cinta itu adalah persahabatan. Sedangkan Rahul dan Anjali sudah bersahabat sejak masuk kuliah di sana. Jadi Anjali mengambil kesimpulan bahwa Rahul mencintai dirinya. प्यार दोस्ती है। Setelah kelas usai, Rahul menghampiri Tina dan memberikannya gelang persahabatan. Karena Tina cukup tertarik dengan Rahul, akhirnya Tina menerima gelang tersebut. Sesampainya di rumah, Tina tak dapat membuang pikirannya terhadap Rahul, begitu juga dengan Anjali yang terpikirkan kata-kata Rahul di kelas tadi. Namun Anjali merasakan sesak di ulu hati bercampur dengan emosi diikuti dengan rasa kecewa sehingga hampir tidak bisa bernapas olehnya. Saat melihat Rahul dan Tina berdansa di sebuah acara yang diadakan di kampus. Tiada lain, ini adalah rasa yang kita rasakan saat orang yang kita sayang didekati oleh orang lain. Ya, cemburu. Scene berpindah ke sebuah kuil. Di sana Rahul bertemu dengan Tina. Tina dibuat penasaran oleh kata-kata Rahul yang aku diajarkan oleh ayahku harus menundukkan kepala terhadap 3 hal. Pertama pada bunda, kedua pada Dewi yang ada di surga, dan ketiga
Belum sempat mengakhiri perkataannya, Rahul malah pergi meninggalkan Tina. और Namun malam harinya Rahul mendatangi Tina ke rumahnya. Tidak mau terlewatkan kesempatan, akhirnya Tina pun bertanya kembali tentang perkataan Rahul yang belum selesai saat di kuil siang tadi. आगे झुकता है, माँ के आगे, दुर्गा माँ के आगे, और Namun tanpa diduga ayah Tina memanggil Tina. Karena takut akan ketahuan, Tina meminta Rahul untuk segera kabur dari kamarnya melalui jendela. Namun sebelum keluar, Rahul menundukkan kepalanya di depan Tina. Ini menandakan bahwa Tina telah diistimewakan oleh Rahul. Hal ini membuat Tina semakin jatuh hati terhadap Rahul. Keesokan harinya di kampus, isi kampus tercengang melihat penampilan baru Anjali. Ia mencoba untuk lebih feminim seperti Tina, namun apa yang Anjali dapatkan, ia malah ditertawakan oleh teman-teman kampusnya. Anjali merasa sangat sedih, tetapi selanjutnya Rahul dan Tina menguatkannya. तुम अगर चाहो ना तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है. कोई भी. Scene berpindah ke rumah Tina. Tina sedang berbincang dengan ayahnya terkait perasaannya terhadap Rahul. Namun Tina masih takut untuk menyatakan perasaannya kepada Rahul, dikarenakan Tina merasa Anjali juga mencintai Rahul. Tina takut karena perasaannya terhadap Rahul akan merusak persahabatan di antara mereka berdua. Di tempat lain, Anjali juga sedang membicarakan perasaannya terhadap Rahul dengan bibinya. Bibinya meminta agar Anjali segera menyatakan perasaannya kepada Rahul. Anjali pun segera bergegas untuk menemui Rahul. Kebetulan juga Rahul sedang ingin bertemu dengan Anjali. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah lapangan golf. Tiba-tiba saja Rahul mengatakan, "Aku cinta padamu." Mendengar hal itu, Anjali merasa begitu bahagia. Terlihat jelas di matanya hingga ia tak mampu lagi berkata-kata. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi duka saat Rahul mengatakan bahwa ia akan mengatakan hal itu kepada Tina. Sakit. Anjali mengira bahwa Rahul menyatakan perasaannya kepada dirinya, namun ternyata itu hanyalah contoh belaka. कुछ उसके साथ टीना से और किससे. Akhirnya Anjali pulang dengan perasaan yang tercabik-cabik. Pria yang selama ini bersamanya dan ia diam-diam memendam rasa kepadanya malah mencintai wanita lain. Beda dengan Rahul, ia langsung pergi menemui Tina untuk menyatakan perasaannya dan akhirnya mereka pun bersama. Karena tidak tahan dengan semua hal yang menyiksa hatinya, akhirnya Tina memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Di kereta api Rahul sempat menghalanginya, namun Anjali tetap kekeh untuk pergi meninggalkan Rahul dengan Tina. Sebelum pergi, Anjali melemparkan sarinya atau selendang atau lempot kalau bahasa gua sih ya. Dan ditangkap oleh Tina dan akhirnya Anjali pun berlalu. कि शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच आ गई थी. Kembali ke masa sekarang, Anjali kecil menangis membaca semua hal yang diceritakan oleh mendiang ibunya. Pesan terakhir ibunya di dalam surat itu adalah meminta agar Anjali kecil menyatukan Rahul dan Anjali kembali. अपनी माँ का ये सपना पूरा करोगी? Scene berlanjut saat Anjali kecil sedang bermain lawan kata bersama Rahul. Tiba-tiba saja Anjali kecil menyebut nama Anjali. Tanpa sadar Rahul menyebut Sharma. Ini membuat Anjali kecil dan neneknya bertanya kembali siapakah Anjali Sharma. Tidak bisa mengelak, akhirnya Rahul menceritakan semua hal tentang Anjali. Berbeda dengan ceritanya Rahul yang mengatakan Anjali adalah wanita tomboy, ini adalah penampilan baru Anjali di masa sekarang. Ia terlihat cantik di balik gaun dan beberapa perhiasan yang bergelantungan di dahi dan telinganya. Tak lupa pula sari yang dibalutkan di lehernya. Tanpa Rahul dan Anjali kecil ketahui, ternyata Anjali Sharma sedang melangsungkan acara lamaran. Karena sebentar lagi Anjali Sharma akan menikah dengan pria tampan yang bernama Aman. Ini dia orangnya. Kembali ke rumah Anjali kecil, ia memberitahu tentang isi surat yang diberikan oleh ibunya kepada nenek dan kakeknya, sehingga membuat neneknya ikut merasa sedih olehnya. Akhirnya nenek dan kakeknya membantu mencari alamat Anjali. Sekeras apapun mereka mencari, tetap saja tidak dapat menemui alamat Anjali yang sekarang. Namun cahaya harapan pun nampak. Kakek Anjali kecil teringat akan bibi yang merawat Anjali Sharma semasa kuliahnya dulu. Dan mereka pun segera ke rumah bibi tersebut. Tetapi sesampainya mereka di sana, bibi Rifat-bi mengatakan ia tidak bisa memberitahu alamat Anjali Sharma kepada siapapun karena ia sudah berjanji dengan Anjali. Dan di sini juga Rifat-bi memberitahu mereka bahwa Anjali sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Anjali kecil yang mendengar hal tersebut merasa terpukul. Lalu tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Anjali kecil?
Anjali kecil menggunakan hijab lalu berdoa kepada Tuhan agar pernikahan Anjali dibatalkan. Tak tunggu waktu lama, doa dari Anjali kecil terkabul. है जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। Beberapa menit kemudian dering telepon Rifat B terdengar. Rifat B dikabari bahwa pernikahan Anjali Sharma tidak bisa dilangsungkan sebelum bulan Desember. अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। Kemudian saat Anjali dan ibunya sedang berdua di dalam kamar, ibunya bertanya kepada Anjali Sharma, apakah Anjali Sharma benar-benar mencintai calon suaminya? Anjali Sharma menjawab, mungkin aku tidak akan jatuh cinta lagi, anggap saja berkompromi. Mendengar jawaban Anjali Sharma, ibu Anjali sangat terkejut karena pernikahannya yang tidak dilandaskan pada cinta hanya akan menjadi rumah saja, bukan rumah tangga. Begitulah pengertian ibu Anjali. Karena pernikahannya ditunda, Anjali memutuskan untuk pergi ke Simla. Karena di sana akan diadakan kemah musim panas dan di sana ia akan mengajar anak-anak menyanyi dan menari. Anjali kecil yang mendengar hal tersebut dari seberang telepon memutuskan untuk pergi ke sana. Anjali kecil pun meminta izin kepada Rahul untuk pergi ke acara kemah tersebut. Namun Rahul melarangnya karena khawatir Anjali kecil kenapa-kenapa dikarenakan hujan salju sering terjadi di daerah tersebut. कर दिया तो कोई नहीं जाएगा। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई नहीं जा... Selanjutnya terjadi hal lucu karena Anjali kecil dan Anjali Sharma menelpon ke hotel tempat pertemuan para pebisnis secara bersamaan. Hal itu membuat resepsionis hotel kebingungan. हेलो 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 अमन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। Sehingga membuat Aman dan Rahul tertukar ruang teleponnya. Dan disinilah Aman dan Rahul bertemu untuk pertama kalinya. तुम्हारी अंजलि मेरी अंजलि से ज्यादा खूबसूरत है। Anyway, best of luck with you, Anjali. Hey, best of luck to you. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Anjali kecil pun pergi ke Simla bersama neneknya. Karena ia tahu bahwa Anjali Sharma akan pergi ke sana juga. Setibanya di sana, Anjali kecil pun bertemu dengan Anjali Sharma yang ayahnya ceritakan. Anjali kecil melihat sosok ibunya pada diri Anjali Sharma. Di sini Anjali Sharma belum mengetahui bahwa Anjali kecil adalah anak dari Rahul dan Tina. Itulah mengapa saat di dalam tenda ia bertanya tentang doa Anjali kecil kenapa hanya untuk papanya saja. Lalu Anjali kecil menjawab, kenapa aku harus meminta sesuatu untuk ibuku? Ia sudah bersama Tuhan, ia bisa memintanya sendiri. Mendengar hal tersebut Anjali Sharma agak terkejut karena itu berarti ibu Anjali kecil sudah meninggal dunia. Kemudian saat Anjali Sharma sedang menonton acara di sebuah stasiun televisi, ia dibuat lebih terkejut lagi karena Rahul ada di acara tersebut. Rahul mengatakan ia sangat mencintai dan merindukan Anjali dan Rahul meneruskan perkataannya. Anjali adalah putrinya. Usianya 8 tahun, ia pergi ke Simla untuk kemah musim panas. Anjali Sharma terburu-buru pergi ke tenda Anjali kecil. Benar saja Anjali Sharma menemukan Anjali kecil tertidur sambil memeluk foto Tina. Sepulangnya dari acara tadi, Rahul menerima pesan suara dari Anjali kecil. Anjali kecil berpura-pura sakit sehingga membuat Rahul terkejut dan segera menuju ke Simla untuk mengunjungi Anjali kecil. Setibanya di sana, Rahul berteriak kencang memanggil nama Anjali. Kedua Anjali pun menghadap ke pintu masuk dan melihat Rahul di sana. Ya, inilah momen pertemuan kembali Rahul dan Anjali Sharma setelah berpisah di masa kuliah. Suasananya menjadi sedikit canggung atau awkward. Bahasa kerennya awkward ya. Ya, itu deh pokoknya ya. Karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Sekedar saling tanya kabar pun tidak. Keesokan harinya anak-anak ribut karena saling menyalahkan dalam permainan bola basket. Allahu Akbar, siapa itu yang gas-gas motor pagi hari? Kurang ajar. Bangke. Rahul dan Anjali pun melerai mereka. Namun karena kecerdikan Anjali kecil, ini semua sebenarnya hanyalah akal-akalannya agar ayahnya dan Anjali Sharma bisa bermain bola basket lagi seperti di masa kuliah mereka. Ya, akhirnya Rahul dan Anjali pun terpancing ke dalam rencana Anjali kecil tersebut. Rahul dan Anjali Sharma pun battle bola basket kembali. Idiot. Berpindah ke rumah Anjali Sharma, Aman sedang berbincang dengan ibu Anjali Sharma. Aman bertanya apakah Anjali Sharma tidak mencintainya. Ibu Anjali Sharma tidak bisa menjawab lalu pergi meninggalkan Aman. तू पागल हो गया है। जवाब नहीं दिया। Kembali ke acara kemah, tiba-tiba saja terjadi hujan besar sehingga Anjali Sharma meminta anak-anak untuk masuk ke dalam tenda masing-masing dan menyisakan dirinya dengan Rahul saja. Tiba-tiba Rahul mengajukan tangannya untuk menari bersama Anjali, namun Anjali bertanya mana musiknya.
Disinilah kekuatan Rahul keluar, ia memainkan musik hanya menggunakan jari-jari tangannya saja. Keren banget ya si Rahul, mau belajar gua nih. Bangke. Akhirnya mereka pun menikmati menari diiringi dengan musik romantis dan derasnya air hujan. Namun sesaat kemudian Anjali Sharma melihat cincin yang terpasang di jarinya, sehingga membuat Anjali Sharma mengingat bahwa ia sudah tunangan dengan Aman. Anjali Sharma seketika berlari-lari hingga sampai pada suatu pohon. Tiba-tiba tangan seorang pria memeluknya dari arah belakang. Ia mengira itu adalah Rahul, itulah mengapa ia mengatakan bahwa aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Namun saat berbalik, yang ia lihat adalah Aman. I love you. I love you. Anjali Sharma pun kembali ke tenda ditemani oleh Aman. Aman pun mengenali Rahul karena sebelumnya ia pernah bertemu dengan Rahul di hotel saat mereka salah menerima telepon. Rahul pun memperkenalkan Anjali kecil kepada Aman, begitu juga Aman yang memperkenalkan Anjali Sharma kepada Rahul. Rahul hanya tersenyum melihat kemesraan mereka berdua, seraya mencium tangan Anjali kecil. Keesokan paginya, Rahul menemui Anjali Sharma dan mengucapkan selamat atas pertunangannya dengan Aman. Dan tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Anjali Sharma? Kau masih terlihat bahagia setelah mengetahui semuanya? Ya, di sini gue bingung juga sih ya, bukannya memihak Rahul, tapi kan lu mau nikah Anjali, kenapa lu malah kayak memberi harapan lagi ke Rahul? कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे. Saat Aman dan Anjali kecil sedang bermain, tiba-tiba Anjali Sharma datang dan meminta kepada Aman untuk mengajaknya pulang malam itu juga. Akhirnya semuanya pun berpamitan dengan Anjali Sharma, tak terkecuali Rahul. Ia mengembalikan sari Anjali Sharma yang ia lemparkan di stasiun kereta saat ia akan meninggalkan Rahul dan Tina. Setibanya di rumah, Anjali Sharma meminta ibunya untuk mempercepat pernikahannya. Tanpa pikir panjang, ibunya pun menyetujuinya. Acara pun dimulai, banyak keluarga, kerabat maupun sahabat yang berdatangan di hari bahagia itu. Begitupun dengan Rahul dan Anjali kecil, mereka turut hadir di acara tersebut. Tanpa sepengetahuan ayahnya, sebelum Aman keluar ke acara pernikahannya, Anjali kecil bertemu dengan Aman. Di sini tidak diperlihatkan mereka mengobrolkan apa, namun yang jelas Anjali memperlihatkan ekspresi yang sangat sedih ketika dilihat oleh Aman. Ini menandakan bahwa Anjali kecil tidak menginginkan pernikahan Aman dengan Anjali Sharma. Di ruangan lain, Rahul juga menemui Anjali Sharma. Ia tidak dapat menahan air matanya ketika melihat Anjali Sharma terlihat cantik di balik gaun pengantinnya. Saat-saat pernikahan Anjali Sharma pun akan segera dimulai. Namun Anjali Sharma hanya terbengong ngangong-ngangong menatap Rahul. Aman pun merasa geram melihat hal itu sehingga Aman menjemput Anjali secara paksa. Tetapi bukan ke tempat akad mereka, melainkan mengantar Anjali Sharma ke hadapan Rahul. Di sana Aman mengatakan bahwa Rahul adalah cinta pertama Anjali Sharma dan akan tetap seperti itu. Maka dari itu Aman merelakan Anjali Sharma untuk menikah dengan Rahul. Wih, keren emang nih Aman. Ini baru yang namanya laki nih, laki. Akhirnya Anjali Sharma dan Rahul pun menikah. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu sekaligus bahagia. Ending yang mencinta segitigakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah memulai cinta dengan orang yang baru sedangkan cintamu dengan orang yang sebelumnya belum usai. Karena itu akan menyisakan luka yang begitu dalam dari kedua belah pihak. Itu. Sampai bertemu di film berikutnya. Salam aca-aca nehi-nehi dari negeri Vrindavan. Adios. Gua sarapan dulu ya bos. Bye.